sini ya, komen ya. Hmm. Apa? Kartini. Kartini. Stop aja dulu. Enggak apa-apa Mbak. Kartini masa kini. Kan masa kini ya. Apa tadi? Oke. Sudah. Gimana? Sudah? Oke, ya alhamdulillah. Dia sudah masuk ya. Oke, Sudah Rizka masuk. mungkin kita buka dulu aja kali ya. Oke, salam Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi dengan kita nih di Puspaga, di acara sharing session Puspaga yang pertama kali di tahun 2021 ini. Dan di bulan Ramadan hari ini kita kebetulan juga lagi Hari Kartini nih ya. Oke, ya, kan kita lagi Hari Kartini, kita akan membahas mengenai kesetaraan gender dan juga problematikanya. Apakah betul kita udah setara gender di Indonesia? Nah, ini ada Mas Theo, beliau adalah residen yang sekarang lagi lagi menempuh residensinya di DP3 AKB dan juga di Puspaga. Sering bantuin kita. Mungkin Mas Theo bisa mengenalkan singkat saja, mengenalkan diri. Salam kenal buat teman-teman yang bergabung di live ini, ada ribuan orang. Ya. Perkenalkan, nama saya Theo. Saya berasal dari Balikpapan. Nah, saat ini saya sedang residensi di DP3 KB sesuai dengan yang disampaikan sama Mbak Dian dan Mbak Nia juga. Jadi salam kenal. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai kesetaraan gender dan juga problematikanya nih, Mas Theo. Oke. Ini ada Rizka juga mungkin boleh ikut bergabung ya nanti dari perspektif segi anak itu seperti apa sih untuk problematika mengenai kesetaraan gender yang terjadi saat ini ya, khususnya di nggak usah jauh-jauh deh se-Indonesia, Balikpapan aja dulu gitu ya. Oke, nah mungkin nggak semua orang udah memahami gender itu apa. Benar. Ya Mbak Nia. Coba Oke. mungkin bisa dikasih tahu dulu gender itu apa sih dan kesetaraan seperti apa sih yang diinginkan sebenarnya gitu ya. Oke, sedikit ini kita sharing aja ya, jadi nggak usah dibawa tegang, relax saja gitu ya. Oke. Nah, gender itu sendiri kan banyak orang yang menangkap, memahami tentang oh itu perempuan aja, oh itu kesetaraan untuk untuk mendapatkan keadilan untuk si perempuan aja, jadi laki-lakinya enggak. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, gender itu sendiri artinya perbedaan dari ya atributnya, perannya, perilakunya, sikapnya gitu ya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat gitu. Oke, jadi ibaratnya kalau seks itu jenis kelaminnya, tapi Betul. gender itu perannya ya, Perannya, atau benar. identitas dari jenis kelaminnya. Betul, makanya ada atributnya itu tadi ya, gitu. Atribut atau Iya, karakteristik ya yang Betul. dilekatkan dengan si jenis kelamin itu, dan Nah, itu juga dilatar belakangi oleh sosial budaya dan juga Betul. politik di daerah itu gitu. Betul. Ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ini kan dia tumbuh dan berkembang berdasarkan hasil ya pembentukan dari ya lingkungan sosialnya itu gitu. Nah, akhirnya di sanalah yang terlihat yang terjadi perbedaan-perbedaan antara laki-laki perempuan. Jadi bukan terlihat dari secara biologis, tapi dari perannya, sifatnya, sikapnya, perilakunya gitu ya. Nah, dalam gender itu sendiri, Mbak Dian, itu sebenarnya ada 3 peran. Nah, peran pertama itu yaitu peran produktif. Yang kedua itu ada peran kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga itu ada peran namanya itu sosial kemasyarakatan. Nah, peran ini sangat mempengaruhi kesetaraan gender itu sendiri gitu. Oke. Nah, kesetaraan gender itu merujuk kepada suatu keadaan setara ya antara laki-laki dan
perempuan, tapi dalam apa? Dalam yang tadi ya, perannya gitu, dalam perilakunya, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai laki-laki apa, sebagai perempuan apa. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu, sehingga sering kita lihat ini jadi ada masalah ya, masalah yang menjadi diskriminasi yang banyak, yang mana itu kelompok sasarannya itu adalah perempuan dan anak gitu, yang menjadi permasalahan yang ada dalam di gender itu tadi gender ya. itu sendiri. Oke, nah itu sekilas mengenai gender ya. Benar. Nah, kalau gitu terus gimana sih sekarang posisi Indonesia? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana? Jadi untuk gambarannya adalah untuk tahun 2020 sendiri kita sudah menempati ranking 85 dari 153. Dan itu udah kenaikan banget dari sebelumnya kita level peringkat 103 ya. Jadi memang sudah ada improvement, sudah Pelan-pelan ada ya, proses untuk implementasi gender kesetaraan gender ya, betul. yang responsif gitu ya. Ya, dan kalau dari pemerintah sendiri namanya apa Mbak? Pengarus utamaan Gender. namanya Benar. programnya, supaya gimana caranya supaya lingkungan kita lebih responsif gender. Benar. Oke, nah Kalau dari Mas Tio nih, kalau ngelihat dari kondisi di nggak usah jauh di Balikpapan sendiri itu seperti apa sih? Apakah sudah responsif gender atau memang perlu gitu untuk pengembangan pengarus utama gender ini sendiri, implementasinya seperti apa sih gitu. Nah, kalau dari Mas Tio sendiri seperti apa untuk ngelihat ini? Apalagi yang banyak dengarnya, lo kok perempuan terus sih yang harus diperjuangkan, dilindungi dan lain-lain. gitu. Gimana nih Mas Teo? Sebenarnya dari segi gender sendiri Balikpapan ini kayak sudah merata gitu, dari tugas fungsinya wanita juga banyak yang kerja di tambang gitu. Mungkin kalau misalnya pagi-pagi kita pergi ke mana itu daerah pelabuhan itu banyak wanita-wanita cantik dengan topi safety, dia bawa ngendarain dengan mobil baju pakai mereka, aduh ya dia naik ke daerah tambang itu untuk bekerja. Terus banyak juga laki-laki juga banyak yang sudah mulai mengerjakan yang bilangnya hal tabu yang dikerjakan wanita gitu. Misalnya kayak contohnya ada di pelayanan kayak misalnya di perawat gitu kan, banyak kan juga laki-laki juga. Jadi sudah mulai merata lagi, stigma-stigmanya itu sudah mulai bergeser antara dulu profesi ini seharusnya dikerjakan wanita, dan sekarang ini sudah mulai sama laki-laki juga, dan ada juga yang seharusnya profesi yang dikerjakan oleh laki-laki banyak yang wanita kerjakan juga. Itu sih sudah mulai ada perubahan yang membaik gitu di Balikpapan terutama gitu. Iya, benar Gitu. itu benar sekali Mas Teo. Memang improvementnya kenapa kita bisa naik ranking sedemikian rupa itu memang karena sudah ada improvement di bidang pendidikan, di bidang kesehatan itu Bahkan sudah politik mulai juga ya. Politik masih rendah kita. Masih rendah ya. Politik masih rendah Oke. karena keterwakilan 30% itu belum Oh. mencapai. Tapi memang kalau untuk dunia pendidikan, kesehatan itu udah mulai hampir satu skornya. Udah Wah, mulai alhamdulillah. hampir tidak ada ketimpangan. Ketimpangan. Gitu. Jadi itu dulu Indonesia lumayan lah gitu ya. Benar, not bad gitu. Soalnya itu kan proses ya untuk implementasi responsif gender itu sendiri, proses ya. Semuanya nggak hanya bertumbuh pada pemerintah aja, tapi bagaimana dari masyarakat juga ikut terlibat, memberikan kontribusi, memberikan keamanan, kenyamanan gitu. Nggak hanya pada orang dewasa aja, pada disabilitas aja atau lansia aja, bahkan untuk anak pun penting banget ya, karena gender itu sendiri itu kan unsur sampai lapisannya tuh nggak hanya di lapisan pemerintah, masyarakat menengah ke atas atau seperti enggak, justru dari bayi pun sampai lansia itu berhak, karena berhak untuk mendapatkan yang kesempatan yang sama ya, kesempatan yang setara gitu. Oke, nah tapi in reality ya, kan tadi kan kata Mas Teo ya, udah mulai nggak timpang tuh gitu ya, pekerjaan-pekerjaan udah banyak nih perempuan juga yang sukses, yang berani menekuni bidang yang tadinya katanya laki banget gitu ya. Nah, cuman nggak sedikit juga kita dengar ada yang namanya fear of success gitu ya, dimana perempuan-perempuan ini kadang juga agak khawatir juga kalau misalkan terlalu sukses gitu ya, nanti yang katanya cowoknya nanti minder lah, susah cari cowok lah dan lain-lain. Itu gimana kalau menurut Mas Teo sendiri sebagai seorang laki-laki,
gimana sih sebenarnya cara memandang perempuan-perempuan yang sukses karirnya atau yang kadang-kadang dikatakan orang ambis gitu ya gitu. Nah itu gimana sih Mas ngeliatnya? Sebenarnya apa ya? Sesimpel ini sih Mbak, kayak mungkin orang-orang yang nganggep kayak laki-laki yang nggak mau sama cewek-cewek yang sukses-sukses itu mungkin anggapannya kayak di pikiran mereka masih berpikir kalau misalnya laki-laki itu harusnya lebih tinggi dari wanita. Tapi kan kalau pemikiran seperti itu diteruskan gitu, itu kapan wanitanya lebih berkembang gitu dan menjadi hal yang luar biasa gitu di khalayak umum gitu. Tapi kalau semisal ada ketakutan seperti itu, ya udah biarin aja. Mungkin seleranya bukan dia gitu. Pasti ada lah yang orang lain pasti mau, pas banyak kok. Laki-laki memang ya itu kelemahannya itu adalah banyaknya, terkadang itu laki-laki memang kayak gitu, takut gitu, cewek wanitanya yang lebih menguasai apa, menjadi dominasi gitulah istilahnya kalau kasarannya gitu. Pengennya laki-laki itu menjadi atasan di rumah, padahal nggak juga. Malah laki-laki yang tipe itu mungkin yang menurut saya pribadi, itu kacamata saya pribadi itu yang nggak menghargai dengan wanita itu sendiri gitu. Dan mungkin belum beradaptasi dengan zaman juga ya Mas Teo ya, karena Betul angkatan banget. kerja kita banyak perempuan Benar. gitu ya. Bahkan ini juga jadi sebuah isu ya, di mana selama pandemi banyak perempuan jadi tulang punggung. Nah, Iya. jadi Wow. muncul pertanyaan, loh, bagaimana peran laki-laki pada saat banyak perempuan yang menjadi tulang punggung dengan kasus-kasus perceraian juga tinggi gitu ya, mana yang menggugatnya juga perempuan. Ya, Nah, ini 70% betul. perempuan. Ini jadi menunjukkan bahwasanya memang jadi problematika sebenarnya ya yang seperti ini yang terjadi gitu. Baik. Dan gender itu pun sendiri ternyata implikasinya memang luas ya. Maksudnya dalam artian di dalam banyak aspek pun ada gender di situ. Misalkan contohnya aja sanitasi aja pengairan. Kalau nggak ada sanitasi yang layak, itu dampaknya bisa besar. Misalkan kayak pasti siapa sih yang dapat tugas nimba air dan ngangkut air, pasti ibu-ibunya gitu ya. Pasti ibu-ibunya yang perempuan gitu ya, yang harusnya mereka mungkin bisa meluangkan waktu untuk mungkin mencari uang dan lain-lain, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif itu enggak. Kemudian waktu yang harus mereka keluarkan, terus juga resiko kekerasan di sepanjang perjalanan mereka ngangkut air dan lain-lain. Kemudian juga kalau di sekolahan belum ada sanitasi yang layak, itu juga bisa berdampak pada kesempatan pendidikan bagi anak perempuan di daerah itu gitu ya. Jadi bukan nggak bisa nggak sekolah gitu. Jadi gender itu lebih universal daripada yang orang-orang pikirkan gitu. Benar. Yang nggak cuma isu musiman gitu ya. Benar. Termasuk juga untuk anak-anak nih, yang ini yang sering terjadi, yang mana anak-anak ini juga jadi rawan ya terhadap kasus pelecehan seksual dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, akhirnya kenapa di pemerintah sendiri membuat program pengawas utamaan gender ya ini untuk memperlakukan kesetaraan, jadi tidak dibeda-bedakan gitu. Oh, karena ini pekerjaannya laki-laki, maka laki-laki, anak-anak nggak boleh gitu. Oh, ini perempuan dewasa, yang perempuan ini belum boleh. Jadi dan itu juga memang nggak untuk kemungkinan ada pengaruh dari budaya juga ya, ya sudah tertanam dari awal, sehingga itu juga nggak mudah ya untuk diadaptasikan seperti itu, memberikan pemahaman yang tepat. Jadi mungkin ya kalau kita berkaca pada zaman dulu ya, mungkin zamannya Raden Ajeng Kartini ya dipingit, itu kan budaya juga ya, budaya juga. Jadi memang itu butuh waktu untuk mengubah pandangan-pandangan itu, makanya pemerintah juga gencar untuk melakukan pengaruh utamaan gender tadi itu gitu. Dan alhamdulillahnya ada peningkatan ya, berarti ya selebihnya ya kita masih harus berusaha sama-sama ya, salah satunya dengan awareness terhadap kesetaraan gender yang tadi gitu. Betul banget. Nah, jadi kedepannya ya pastinya masih akan terus ada perbaikan dan perbaikan lagi, tapi pastinya butuh dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat hanya menunggu program dan pada saat pemerintah ini ya maksudnya mensosialisasikan, kemudian pasti nggak semuanya langsung bisa terima ya, kaget juga karena kan ada pengaruh dari di tempatku, sukuku, adatku, budayaku nggak ada kayak gitu ya, nggak bisa. Kalau misalnya contoh yang simpel aja, yang ngasuh anak itu tetap ya si ibunya, yang bapaknya cari uang. Jadi
Nah, ini juga yang perlu di-clearkan gitu ya. Karena kenapa nggak bentuk kemungkinan akhirnya banyak juga yang klien Puspaga ini jadi masalah gitu. Oke, nah kalau menurut Mas Teo Hmm. sendiri sebagai seorang laki-laki ya dan yang tinggal di Indonesia gitu dan khususnya Balikpapan, ada nggak sih mengalami ketidaksetaraan gender itu tadi, tapi tapi kepada pihak laki-laki gitu? Betul. Kan jarang Apa ya? dibahas tuh. Kalau misalnya Betul. ah, ah, ketidaksetaraan gender antara laki-laki, misalnya kayak gini. eh Kemarin saya di endorse nih sama apa namanya teman saya ini ya, semacam ini hand body Ambil promo. hand body ya. Saya nggak, oh ya saya tutupin labelnya di hand body. Mungkin kalau misalnya saya beli di, mohon maaf ya, kayak contohnya di mana itu, tokonya di mall-mall gitu kayak Century dan lain-lain, itu mungkin kayak anggap aja udah mulai sinis. Ya Allah, ini laki-laki kok cari produk cewek sih, padahal kan itu juga hand body dan unisex lah, padahal kegunaannya sama gitu. Mungkin anggapannya ya itu stigma-stigma itu yang muncul banyak juga kan, laki-laki yang direndahkan kadang-kadang ya itu kayak gini, misalnya kayak nangis gitu loh, contoh laki-laki nangis, kok laki-laki nangis sih, aneh banget. Padahal cuma digituin, disakitin dikit aja sama wanita, ditinggal nikah gitu, padahal kan wajar aja sebenarnya kan, ditinggal nangis itu. Itu banyak yang terjadi di secara umum ya, secara umum itu tadi contoh sederhana yang saya bisa tunjukin sih Mbak. Oke, jadi Gitu. berarti kalau seperti itu ya itu ada juga di pengasuhan ya, maksudnya boys don't cry gitu, laki-laki nggak, anak laki-laki nggak boleh nangis gitu, Kuat gitu ya. harus kuat gitu, kayak seakan-akan ini, atau bahkan mungkin di dalam pengasuhannya apa dikaitkan bahwa kalau lahir dengan pendek sebagai laki-laki maka ya kasar lah atau agresif atau apa itu sebagai bagian dari ya itu kan laki-laki gitu, padahal oh nggak gitu juga kali gitu ya. Benar, iya. Memang namanya juga kita yang namanya secara biologis kita jelas pasti berbeda ya. Namun untuk peran ini sendiri sebenarnya kalau kita pahami bersama ini nggak akan menjadi masalah. Maksudnya bisa misalnya gotong royong ya, dikerjakan bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng. Jadi nggak dipilih, oh ini kerjaanmu, nggak bisa, ini bukan kerjaanku gitu. Nggak bisa dikotomi ini kerjaan laki-laki dan ini kerjaan perempuan. Ini rumahnya sama-sama gitu ya. Jadi kerjaan-kerjaan domestik pun udah nggak zaman lagi, masak itu tugasnya perempuan dan ini tugasnya laki. Itu survival skills ya, bisa dikatakan memasak, bebersih dan lain-lain itu adalah survival skill gitu. Udah bukan lagi ini skillnya cewek, ini skillnya cowok gitu. Jadi ya mungkin itu ya salah satu contohnya juga ya di pengasuhan. Di pengasuhannya sendiri, dan pengasuhan sendiri itu kan juga dipengaruhi oleh salah satunya faktor budaya ya, yang nggak bisa lepas karena ya di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Jadi itu akan terus dibawa walaupun kita nanti nggak berada di situ, itu biasanya akan dibawa. Makanya kita perlu yang namanya proses adaptasi untuk memahami ya seperti ini, kesetaraan ini agar kenapa tidak akan muncul terjadi ketidakadilan gitu ya dalam pembagian peran kayak gitu. Dan ini sangat membantu sebenarnya program pengembangan pembangunan pemerintah gitu ya untuk mengatasi namanya kemiskinan gitu ya, peningkatan ekonomi keluarga seperti itu. Ya kesetaraan pembangunan tanpa responsif gender itu kok kayaknya mustahil ya, karena dari situ aja udah nggak setara pasti gitu, karena ya itu akan ada yang terbengkalai gitu, yang nggak dipikirkan gitu. Jadi ya pastinya butuh peran dari kita semua sih gitu ya untuk ini gitu. Oke, tapi kayaknya nih asiknya kalau selain dari kita mungkin ada dari nggak bisa ya. Oke, Rizka sini deh. Kita ngajakin satu lagi ya, ini nih teman kita juga ya, anak magang juga yang ada, masih siswa magang di Puspaga yang kebetulan adik kita ini namanya Rizka, dia juga sebagai duta gender. Nah kita perlu ngeliat nih perspektif gender sendiri kalau di usia anak itu seperti apa sih yang mereka pahami gitu. Nah kan jangan-jangan ini sebenarnya diperuntukkan nggak hanya untuk perempuan atau laki-laki dewasa aja. Nah,
bisa aja nih sebenarnya di anak-anak juga penting. Nah, apakah sejauh ini mereka memahami gitu? Nah, mungkin perlu kita lihat kali ya. Oke, gimana? Atau mungkin jangan sampai ada yang luput, mungkin bagi orang dewasa sudah setara, bisa jadi mungkin ternyata anak-anak muda sekarang menghadapi tantangan-tantangan yang kita ya kita luput ya, kita lewatkan gitu yang kita Benar. kita mengalami. Kita masih nunggu Rizkanya connect ya. Oke. Jadi Rizka ini selain magang di sini, dia juga adalah duta genre juara nomor 2. Iya. Sudah ya dikenalkan tadi ya? Sudah. Oh ya. Oke. Nah, Nah, ada yang Oke. ditanyakan lagi kan sama Mas Teo nih. Biasanya kan kebanyakan ini gender ini perempuan terus yang diganggap. Jadi yang laki-laki nggak kedengeran. Nah, ini dia Rizka sudah mulai bisa ikut bergabung ya. kenapa dia tidak masuk? Nah, oke. Nah, ini dia. Oke. Halo Rizka. Jauh banget kita. Assalamualaikum. Kayaknya kita terpisah oleh ini ya, Samudra ya. ruangan. Terpisah oleh ruangan. Nah, Rizka boleh perkenalkan diri dong. Nama saya Rizka Martanti. Saya di sini juga sebagai Duta Genre Kota Balikpapan tahun 2021. Kebetulan, alhamdulillah juara 2. Di sini saya mau sharing-sharing aja sih sama Mbak. Ya, nggak apa-apa. Mau belajar juga. Mau Iya. bayar, nggak apa-apa. Ini Hmm. Rizka kayaknya deg-degan nih. Aduh, aku ditanya nama. Oke, nggak apa-apa Rizka. Sebagai remaja perempuan, gimana nih yang Rizka lihat? Apakah di sekolah atau di tempat Rizka berkegiatan itu sudah setara gender belum sih? Atau masih lebih mengedepankan laki-laki kah? Atau jenis kelamin tertentu mungkin? Atau Maksudnya- gender tertentu? Maksudnya perannya kalian di sekolah itu apakah, oh ini tugasnya anak perempuan aja, oh ini tugasnya anak laki-laki aja, perempuan nggak usah gitu. Nah, kalau kalian selama ini kalau di sekolah atau di lingkungan sekitar seperti apa? Mungkin yang kayak gitu masih banyak banget ya terjadi, terutama kayak di organisasi sendiri, kayak misalnya pas lagi ada acara gitu kan. Nah, terus ada bagian yang bersih-bersih, pasti yang cowok-cowok tuh pasti bakal teriak, ayo yang cewek-cewek nih, yang cewek-cewek, tugasnya cewek-cewek. Kayak gitu loh, Mbak. Oke, berarti masih ya, walaupun nanti kalau misalnya disuruh masa kami sih, kalian kan bisa. Nah, kalau biasa kalian pernah kayak gitu nggak? Atau kalian oh ya udah kami nyapu aja gitu? Ya, kadang juga kayak, enggak lah, itu juga tugas cowok. Tapi yang cewek kayak, ya udah ngambil satu aja, kayak udah otomatis gitu, Mbak. Otomatis ya. Pasrah ya? Ini pasrah atau gimana nih Rizka? Sudah terpatri ya. Oke. Ya nggak apa-apa, menolong itu baik. Ini salah satu perilaku altruisme sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari karir, dari pekerjaan atau pilihan studi gimana? Ada nggak yang masih membeda-bedakan seperti itu? Mungkin yang di sekolah saya ya lebih kayak jurusan akuntansi, perkantoran itu kayak lebih untuk jurusan cewek semua. Karena di situ kayak kebanyakan cewek. Nah, cowok-cowok tuh mikir kayak ya udah itu jurusan cewek. Bahkan kalau misalnya ada cowok yang masuk jurusan itu, bahkan bisa dibilang kayak agak gitu. Oh, agak lambai. Nah, itu ya, itu salah satu bentuknya ya. Ternyata Benar. masih ada yang seperti itu. Masih terstigma ya, dalam artian oh kalau aku mau jurusan ini misalnya karena mayoritasnya perempuan, padahal laki-laki bisa juga ya, tapi kan ini banyak perempuan, daripada aku masuk situ nanti dicap jadi kayak melambai, laki-laki melambai. Nanti kalau perempuan pengen masuk ke jurusan yang teknik, berarti kayak gitu juga ya, berarti ya. Bisa jadi yang cowok-cowok jadi-jadian gitu kali ya. Enggak. Tapi udah mulai banyak Ya. sekarang di teknik ya, yang perempuan. Benar. Gitu. Nah, kalau Rizka sendiri gimana sih memandang peran itu sendiri yang ada di sekolah? Maksudnya itu setara Maksudnya, Mbak? adil nggak ya kayak gitu? Apa?
maksudnya itu setara nggak ya, adil nggak ya pembagian peran-peran seperti itu, tugas-tugas seperti itu di Atau sekolah? kesempatan mungkin, Kesempatan, mendapat benar. beasiswa atau mengikuti Oh, kejuaraan, ada nggak yang apa membedakan sekali antara benar. laki-laki dan perempuan? Ya saya sendiri ya mandangnya itu ya nggak adil lah, karena setiap orang juga punya pilihan masing-masing, nggak bisa dibatasin sama hal yang kayak gitu loh Mbak. Kalau untuk lomba sendiri mungkin juga masih banyak kali ya, tapi saya sendiri kurang tahu kalau lomba. Oke, nah ini memang kalau di dunia pendidikan itu memang kadang-kadang kita tidak menyadari gitu ya. Ada contohnya kayak ada persyaratan tidak boleh yang hamil dan menyusui gitu ya. Nah itu kan perempuan banget gitu. Itu menghambat perempuan. Padahal apakah terus dengan hamil terus mengurangi tingkat intelijensinya kan tidak gitu. Jadi ya sebenarnya dari hal-hal yang seperti itu tuh kita bisa lihat apakah sudah responsif gender atau belum. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu pelan-pelan mulai dikurangi. Nah, insya Allah nanti akan skor kesetaraan gender kita juga mungkin akan naik gitu ya. Amin. Oke. Nah, Tapi bisa juga nggak sih maksudnya dipilih demikian mungkin ada alasan tertentu dianggap oh kalau perempuan mengambil yang ditugaskan seperti ini sepertinya membahayakan secara fisiknya si Oke. perempuan, bisa juga nggak sih kayak Ya, gitu ya? bisa sih, bisa saja memiliki pertimbangan itu. Tapi kan pastinya untuk hal-hal seperti itu bisa dibuktikan ya dengan mungkin cek kesehatan dan lain-lain. Terus kemudian misalkan mungkin kalau menyusui mengkhawatirkan haknya anak. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi pertimbangan bagi panitia seleksinya untuk memastikan itu gitu, mengenai itu. Itu menjadi salah satu pertimbangan kan pasti akan ditanyakan ketika proses seleksinya ya untuk mendapatkan yang seperti itu gitu. Jadi harapannya sih nanti kedepannya akan semakin setara gitu, tidak ada yang membatasi gitu atau menghambat gerak perempuan sampai tidak mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki gitu ya. Amin, semoga ya. Tapi memang itu semua proses ya, nggak Proses mudah. yang panjang. Karena pasti akan berbenturan, karena sudah ada pembentukan ini ya budaya, adat dalam atau agama sendiri. Nah ini bisa jadi berbenturan gitu. Makanya jadi tergantung kita bagaimana menyikapinya ya, memandang itu sendiri. Nah mungkin ada nggak tips-tips dari teman-teman, misalnya dari Mas Theo atau dari Rizka ya, gimana sih kedepannya supaya kedepannya semakin baik gitu, atau yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar aja yang untuk semakin membantu pengaruh utamaan gender ini tadi. Dari saya dulu mungkin. Ya boleh Mas Theo. Sebenarnya kalau misalnya untuk biar setara dengan gender gitu, mungkin gini, satu sih kayak lebih menghargai sih satu sama lain gitu, bukan kayak langsung memberi stigma. Kadang-kadang stigma tuh hal yang buruk sebenarnya bagi beberapa hal gitu, tapi ada juga yang baik gitu. Misalnya kayak contoh hal yang buruk itu ketika misalnya stigma kalau misalnya laki-laki nggak boleh di rumah, nggak boleh kerja, rawat anak gitu, itu maksudnya perempuan yang kerja, lelaki yang di rumah, itu kan stigma hal yang buruk ya. Udah biarin aja, itu kan komitmen mereka gitu, nggak usah kita peduliin, itu komitmen mereka berkeluarga, udah kita nggak usah ikut campur gitu. Ataupun kayak misalnya kayak stigma misalnya wanita yang kalau misalnya umur sekian kalau belum nikah itu perawan tua gitu lah, dari kasarnya gitu, dengan kata-kata tua gitu. Jadi terserah dia, itu pilihan dia. Nah balik lagi tuh, kita ini negara yang sangat mengurusi segala hal gitu, hal yang positif mau yang buruk juga kita urusin gitu. Nah ini sebenarnya harus dari kita sendiri sih, sebenarnya harus dari kita sendiri. Gender ini akan berhasil kalau misalnya kita bukan nggak peduli dengan semuanya ya, tapi kita membatasi mana hak privasi, mana hak yang perlu kita urusi gitu. Contohnya kayak misalnya kayak ada ngeliat cewek ngangkat galon keberatan, terus laki-laki cuma kayak bilang, ih lemah banget sih. Ya salah, dibantu. Laki-laki juga kalau misalnya tiba-tiba dorong mobil sendirian juga nggak bisa, harus dibantu kan ya gitu. Nah, makanya itu yang paling penting itu sebenarnya
itu tadi dari simpulannya bahwa kita seharusnya lebih sadar dengan diri kita sendiri, dengan jangan beristigma hal-hal yang buruk itu terus mendarah daging pada diri kita. Pokoknya tetaplah pada koridornya gitulah. Oh, berarti melibatkan komunikasi yang baik antar pasangan ya, dan juga kesepakatan sebelum menikah ya, Kesepakatan. atau di saat Kalau misalnya dalam hubungan tuh ya Mbak ya, kalau dalam hubungan ya, tapi terkadang itu warga-warga itu tetangga terutama itu omongannya tetangga ngomongin "Ih, gila suaminya nggak kerja, istrinya bolak-balik kerja." Kayak contoh Ini film lebih tetangga masa ya. iya film tetangga masa gitu yang ada di Net TV dulu tuh dikecam habis-habisan karena bentuk apa patriarki yang apa ya merecehkan laki-laki gitu, bilangnya laki-laki dilecehkan, yang laki-laki suruh jaga rumah, wanita suruh kerja, tapi itu kan kesepakatan mereka, ya udah terserah gitu loh. Benar. Lebih menghargai juga ya, dan penerimaan juga, sebab ya kita nggak bisa mengontrol mengendalikan orang lain ya, mau seperti yang kita harapkan, selama itu ada kesepakatan gitu ya, dan dijalankannya juga dengan senang hati, nggak Saling terbebani menghormati ya, ya. saling menghormati juga, yang penting hak dan kewajiban mereka terpenuhi. Oke, kalau dari Rizka sendiri gimana nih? Yang bisa dilakukan untuk lingkungannya. Iya, kalau untuk anak di usia kalian nih, Mungkin saya sama kayak Mas Teo tadi, saling menghormati aja dulu terlebih dahulu tuh, karena itu yang paling penting, yang paling utama. Karena kalau misalnya kita sudah nggak bisa menghormatin orang lain, itu tuh jadi kayak ya gitu, muncul banyak stigma yang aneh kayak gitu, padahal kan seharusnya nggak kayak gitu. Ya, itu ya stigma itu. Itu sih Mbak. Terus lebih kayak ngormatin, terus itu gimana cara kita ngebantu temen juga, nggak harus dengan cewek harus ini, cowok harus itu, gitu sih. oke. Dalam artian ini sebenarnya mau perempuan laki-laki tetap mendapatkan kesempatan yang sama, gitu ya. Oke. Jadi memang Kayak dulu tuh profesi, mohon maaf saya potong. ya. Oke, nggak apa-apa, pikir bareng nih. Profesi chef itu dulu itu bilangnya cuma profesi untuk laki-laki gitu, karena chef ini dituntut ketelitian dan kesabaran. Nah, bilangnya wanita tuh nggak boleh jadi chef karena dia ada siklus hormonal gitu yang nggak boleh, dia yang bisa menghilangkan mood dia, jadi merubah rasa segala macam. Tapi kan lambat laun sekarang sudah mulai berubah, banyak banget chef-chef wanita gitu loh, chef-chef laki-laki juga sama imbangnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya kesetaraan gender itu ya seperti itu gitu. Dan era Kartini itu juga memperjuangkannya ya untuk itu. Jadi wanita-wanita tuh jangan, tapi ini juga yang saya garis bawahin tuh, kadang-kadang wanita tuh menjadikan sebuah dirinya itu jadi kelemahan. Contohnya gini, kayak kan aku nggak bisa ngangkat itu, karena kayak misalnya kayak di MRT atau KRL di Jakarta gitu. Pas itu saya mencoba untuk, saya cerita dikit ya, cerita kalau misalnya duduk, ada yang duduk itu banyak, ada orang gitu mau kelahi gitu, cewek sama cowok, yang cowoknya duduk, yang ceweknya berdiri, terus bilang gini, ngalah dong, kan saya wanita lemah gitu lah. Itu kan berarti sudah memberikan stigma gitu kan, kayak wanita lemah gitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu loh. Nah makanya RKT ini meminta kita untuk wanita-wanita terutama yang diperjuangkan untuk ayo jangan dianggap lemah dan jangan dianggap rendah seperti itu kan. Jadi jangan sampai si perempuan ini sendiri memposisikan dirinya sedemikian rupa gitu ya. Apalagi sampai membatasi diri karena itu, karena diidentikan dengan lemah, bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu kerjanya di dapur dan lain-lain gitu ya. Benar. Nggak banget gitu ya. Benar, sampai ada pemikiran tuh kalau misalnya perempuan itu ngambil pendidikan tinggi, itu justru nanti ujung-ujungnya ada embel-embel stigma yang gak enak nih, dibilang wah
itu nanti jadi perawan tua loh, nanti gak ada laki-laki yang mau loh kalau udah ketinggian, terus kalau gak ada yang mau, kamu apa mau menghabiskan sisa waktu hidupmu dengan apa itu namanya, terus sendirian dan menganggap seolah-olah ya pendidikan itu jadi halangan untuk perempuan itu, Mm-mm. apa ya, maksudnya seolah itu kayak jadi kodratnya perempuan tuh udah Di di rumah aja. rumah aja, jadi ibu rumah tangga, bisa ngepul gitu ya. Iya. Dan bahkan bilangnya begini, ngapain sekarang tinggi-tinggi kan juga ujungnya di rumah aja. Nah, Itu. Padahal ngedidik anak Hmm. butuh kepandaian Pendidikan juga ya. dong gitu. Nah, tapi Kita aja sekolah tinggi-tinggi juga di rumah aja sekarang. iya. Pandemi banget. Pandemi. Pandemi jadi WFO ya, dan sekolah jadi di rumah ya. Nah, itu dia Oh, makanya gitu ya. akhirnya yang banyak terbeban secara karena gendernya ya di masa pandemi ini ya perempuan gitu, Betul. yang menjadi pendidik, yang Betul. jadi chef, yang jadi apa Dokter, segala ya. macam itu kan akhirnya bebannya banyak perempuan dan jadi tulang punggung juga itu termasuk. Benar. Nah itu mungkin ya karena pandemi juga ya, memang ini kan bukan situasi yang normal ya, bisa dikatakan ya gimana lah caranya biar survive ya, walaupun mungkin tidak ideal, ada hal-hal lain yang jadinya terabaikan gitu ya. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu sih sempat sih mendengar bahwa di Amerika sendiri bukan cuman kita loh yang masih struggling dengan ini, tapi juga contohnya Amerika juga masih, misalkan dari segi hukum. Contoh kalau dalam perebutan hak asuh anak, selalu ada stigma bahwa perempuan itu adalah a better parent gitu. Jadi mereka akan lebih sulit bagi laki-laki untuk mendapatkan hak asuh anak itu gitu. Mereka sering fail pada saat interview dan lain-lain. Padahal bisa saja, padahal masing-masing dari bapak dan ibu itu memiliki gaya parenting yang berbeda gitu. Dan itu tidak selalu menjadikan laki-laki adalah selalu parent yang lebih nggak bagus gitu, dan mungkin itu ada juga terjadi di kultur kita gitu ya, dimana hukum kita kan juga kalau anak di bawah 13 tahun itu pasti akan langsung ke Pengasuhannya ibunya, di hak asuh ke ibunya, padahal ya bisa saja gitu yang bapaknya lebih care dan lain-lain, nggak melulu juga kasusnya bahwa ibunya selalu lebih baik gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi ini ya, bisa saja itu terjadi pada kita juga gitu. Apakah itu sudah setara gender atau belum gitu ya. Itu sih. Benar. Dan memang perlu ada penguatan juga ya dari segi ya dari undang-undangnya, jadi jelas seperti itu. Jadi saat ada terjadi sebuah permasalahan, nah ini bisa diingatkan lagi gitu. Nah, bagaimana pemerintah juga sangat sangat melindungi gitu, khusus untuk yang perempuan dan anak gitu. Jangan sampai terjadi ketimpangan gitu, jadi ketimpangan secara sosial. Nah ini kan nanti jadi masalah, sehingga nanti dampaknya kan nggak hanya pada dampaknya juga nanti kan pada ekonomi khususnya gitu, pendidikan juga, nantinya kesehatan dan lain-lainnya kita kan ikut berdampak seperti itu. Menyambung tadi juga Mbak, yang tadi Mbak Dian sampaikan kalau misalnya ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi terus ujung-ujungnya di rumah saja gitu, bilangnya gitu ya. Dia juga makanya di suatu suku atau budaya tertentu itu angka perkawinan anak sedang tinggi-tingginya. Nah makanya kan kayak ini Kemen PPA kan juga mencanangkan tahun ini tuh mencanangkan kalau misalnya kita stop perkawinan anak kan. Nggak hanya tahun ini ya, sebenarnya dari tahun sebelumnya. Iya. Sebelum-sebelumnya juga, tapi memang kenapa juga saya bilang tadi tahun ini, karena data dari pandemi itu banyaknya perkawinan anak, kayak misalnya sekolah online terus mendingan kawin aja, itu bukan sebuah opsi gitu. banyak suatu budaya gitu, banyaknya kawin aja gitu. Dia kuliah ya. Sinyalnya di sini nih. Oke. Kalau misalnya dia sekolah dengan tinggi-tinggi saja gitu, misalnya dia ngambil sampai ke jenjang S2 atau S3 gitu.
kalau misalnya memang keputusan si wanita ini tetap berada di rumah, itu kan ilmu yang didapat kan di perkuliahan itu juga bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada mendidik anak gitu ya. Walaupun itu juga tugasnya sang ayah juga, tapi kalau misalnya saya masih memegang teguh madrasahnya, madrasah madrasah atau sekolahnya anak itu adalah orang tua gitu loh. Nah kalau misalnya orang tuanya aja tidak mampu untuk apa namanya mendapatkan ilmu yang baik untuk mendidik anak, itu kan akhirnya berdampak kepada jam ke selanjutnya gitu. Sama juga kayak gitu kalau misalnya di wanita, ya udah kenapain tinggi-tinggi, nanti di rumah aja. Ya udah jangan didengerin itu kata-kata yang orang males gitu. Kalau saya pribadi orang-orang males. Karena kalau misalnya dia nggak males, ilmu itu bisa gitu. Coba kayak kalau misalnya ibu saya dulu, saya contohkan seperti ibu saya dulu nggak selalu mendengarkan kata tetangganya gitu. Kalau misalnya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Anak-anaknya mungkin nggak ada yang sampai saat ini mungkin nggak ada yang kuliah gitu, anggapnya gitu, karena kemakan sama stigmanya itu. Atau anak-anaknya nggak ada yang bisa sampai meraih apa yang dia inginkan gitu. Itu jadi untuk semua wanita-wanita, walaupun yang nonton cuma 2 orang, jangan takut untuk memiliki pendidikan yang layak dan tinggi gitu. Jangan takut sama stigma kalau misalnya cowok itu takut sama cewek yang pinter, itu cuma cowok yang bodoh aja. Tenang aja. Dan mungkin para parents juga ya, jangan sampai walaupun mungkin ada kesulitan ekonomi atau apa, bukan lantas terus ya udah yang anak perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, atau udah nikahin aja deh daripada zina lah, daripada inilah. Jadi masih usia anak sudah dinikahkan, itu padahal implikasinya itu sangat panjang. Dampaknya ya, soalnya ya kerugian didapatkan itu kan secara fisik belum siap, nggak hanya fisik, mental pun iya, mentalnya juga ekonomi, belum siap. terus pendidikannya, kesehatan reproduksinya yang belum matang, dipaksakan, akhirnya ini nggak menutup kemungkinan akan muncul berbagai macam penyakit. Mentalnya belum siap, nggak menutup kemungkinan akhirnya diserang dengan berbagai gangguan mental gitu ya. Dan ekonominya belum mapan, belum matang, dengan anggapan dengan menikah rezeki itu lancar. Iya benar, tapi itu harus realistis juga ya, maksudnya dengan kondisi wah pendidikannya ternyata nggak mampu sampai tuntas, dan ini akhirnya apalagi sekarang kan setiap pekerjaan punya kriteria untuk bisa dia mendapatkan pekerjaan, contoh minimal dia SMA gitu. Nah ini ternyata dia lulusannya SD, nah ini akhirnya dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Mungkin cita-citanya pengen jadi seorang teknisi gitu ya, operator, ternyata nggak bisa karena impiannya sudah pupus ya, impiannya pupus sudah terhempas gitu ya. Nah kalau sudah kayak gitu kan berarti penghasilannya juga sedikit. Nah jadi kan nanti perekonomian keluarga juga terdampak. Jadi bahagianya di sebelah mana, itu kan patut dipertanyakan lagi gitu ya. Dan kalaupun memang mau menghindari zina, apakah tidak ada cara lain gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami ya sebenarnya ya, caranya nggak hanya harus karena niatnya itu ya. Memang kalau yang namanya pernikahan sakral dan kompleks ya, jadi perlu persiapan, jadi nggak mudah. Mengingat kasus perceraian di Balikpapan ini sangat tinggi ya, sekaltim ya, apalagi semenjak pandemi ya, banyak faktor gitu. Nah ini juga salah satu juga faktor ya, terjadinya problematika ketidaksetaraan gender gitu. Itu apalagi Mbak mau nanya, ya gimana? Kalau di Puspaga bisa ini kan apa namanya pelayanan pendidikan untuk apa sebelum menikah gitu, atau putus? Tunggu dulu deh, soalnya kalau ditanya pasti nggak nyambung. Boleh
Halo. Oke, boleh Oke, balik diulangi lagi lagi. ya? Ini kayaknya Ya, sinyalnya. Sinyalnya gitu deh. ya, ya, Ah, ya. Saya ulang tadi ya. Kalau oke. semisal di Puspaga ini apa ada pelayanan untuk pendidikan pranikah atau di Ada. tempat lain malah untuk di Kota Balikpapan biar biar nanti teman-teman tahu juga nih kalau misalnya kalau misalnya mau menikah nih dapat pendidikannya di mana gitu. Oh ya, bisa Ya. kok, bisa di Puspaga, silakan kalau mau tahu untuk pernikahnya dan juga persiapan menjadi orang tua itu. Betul. Tapi kalau Hmm. dari KUA itu juga ada, kemudian ada bimbingan perkawinan dari Iya, Kemenak juga. Jadi benar-benar. sebenarnya pemerintah tuh berusaha memfasilitasi kok. Cuman Betul. seringkali orang-orang ini juga bolak-balik minta pulang lah gitu atau nggak dateng lah, kayak kadang kayak gitu sih. Challenge-nya ada bukan hanya dari pemerintahnya tapi juga dari Betul. masyarakat juga ya, kesadaran untuk itu mungkin jalan gitu. Bisa kok Benar. couple gitu, private gitu, Benar. berdua gitu itu bisa. Bahkan di sini gini, kita tuh gratis ya. Bagi yang memang membutuhkan silakan lo memanfaatkan. Kalau di luar itu untuk bimbingan konseling pernikahan berbayar ya. Kalau dia yang butuhnya private gitu, yang nggak gabung sama yang lain. Nah, di sini silakan gunakan itu gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Bahkan sudah disediakan lagi sama Kemenak itu sendiri, tapi banyak yang nggak mau Data. data padahal itu wajib karena kenapa. Ini kan ada wacana juga yang pernah terdengar nanti akan dikeluarkan sertifikat ya. Nah, sertifikat itu sebagai salah satu eh, Bukti bukti kan. untuk pemenuhan administrasi untuk proses pernikahan gitu. Nah, ini sebenarnya penting sekali didapatkan, bukan karena apa ya, maunya pemerintah, tapi upaya pemerintah untuk mengurangi angka-angka perceraian, pernikahan anak gitu. Kekerasan terhadap anak dan Betul, KDRT ya, itu juga betul. penting. Jadi orang jangan terlalu terfokus dengan Mhm, sertifikatnya, tapi apa yang didapat selama bimbingan itu yang betul, ditunjukkan di sertifikat itu. Jadi bukan benar, kenapa kok harus kompeten untuk menikah, ya jelas dong untuk kerja benar, aja harus kompeten, apalagi untuk bangun benar, keluarga yang merupakan ibadah yang paling lama. Nah, benar, ngomong-ngomong bimbingan pranikah, nanti Puspaga akan ada bimbingan pranikah online betul. webinar dengan psikolog klinis Ibu Sarwenda Indrarani ya. Yang ini juga Iya, sudah kita lakukan tahun lalu, tapi ini betul. untuk batch selanjutnya. Jadi monggo silakan warga Balikpapan ataupun yang menonton tayangan ini, silakan kalau mau ikut sendiri ataupun dengan pasangan boleh, silakan. Itu gratis ya, Betul. gratis. Nanti jangan sampai bilang, oh itu perempuan aja deh, karena itu nanti Heeh. dikira skillnya hanya untuk perempuan. Enggak. Rumah Ini tangga dibangun Nah, itu berdua, tuh juga berdua. tuh. betul. Anak diasuh berdua, bikinnya berdua. Oke, jadi Betul. silakan ayo Tuh. nanti daftar ya tanggal 20 Mei gitu ya, tanggal Iya, 20 Mei 2021. Kita tunggu teman-teman yang mau persiapan pranikah. Supaya siap betul. mental, tahu bangun visi misi keluarga. Nah, jadi bukan visi Benar. misi keluarga itu juga penting dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa membangun keluarga dan menanamkan ke anak-anak kita, Benar. yaitu tadi yang setara. Putus-putus. Itu juga ya untuk mengenalkan. Sebenarnya saya yakin banyak yang nggak paham, nggak tahu gitu ya. Makanya kita ini upaya kita untuk mengenalkan, menjelaskan, memaparkan, menginformasikan serta mensosialisasikan pengaruh utamaan gender itu seperti apa sih, peran-perannya bagaimana, sasarannya siapa. Kita bahas panjang lebar. Kenapa sih peran utamaan gender itu penting sekali implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita agar nggak ada tuh ini ya, maksudnya ketimpangan, kesenjangan secara sosial, diskriminasi apalagi gitu. Dan harapannya kesetaraan itu
dapat memenuhi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Ngomong-ngomong soal gender juga, Puspaga akan membahas mengenai kejahatan berbasis gender. Betul. Ya, Nah, mungkin teman-teman Oh, ada yang belum tahu gitu ya. Dan kekerasan berbasis gender online lebih tepatnya, yaitu Nah. merebak banyak di pandemi ini. Apalagi sejak sejak mulai dari ada internet, banyak pakai internet sampai sekarang pandemi itu jumlahnya meningkatnya luar biasa. Betul. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, kalau berminat ikut diskusinya itu ada nanti di bulan Mei kita Iya, ya. benar. Semoga ya. Dan tanggal 28 ini kita akan ada webinar gratis ya mengenai kesehatan reproduksi. Betul. Ini juga sebenarnya salah satu sasaran global pada pengaruh keutamaan gender. Di mana kesehatan reproduksi ini penting sekali ya. Jadi nggak hanya untuk pernikahan aja kesehatan, sebagai bentuk edukasi pendidikan seksual bagi anak dan remaja juga, sehingga orang tua tuh paham apa yang harus dilakukan bagi anak laki-laki dan anak perempuan secara biologis, kesehatan reproduksinya seperti apa, perlakuannya juga ya, bahkan tanda-tanda secara fisik untuk laki-laki perempuan seperti apa sih gitu. Nah, ini penting banget. Jadi nggak cuma pure mengenai menjaga fitrah seksual anak. Jadi kita tahu ya, zaman sekarang kan LGBT itu banyak ya, dan itu menjadi salah satu momok bagi orang tua. Nah, ayo kita belajar sama-sama mengenai gimana sih kita mengenalkan pada anak kita kesehatan reproduksi dan juga menjaga fitrah seksualnya supaya tetap pada koridornya sesuai kodratnya gitu ya. Jadi ya Benar. kalau mau bisa join di webinar Puspaga ya nanti ya Nanti di akan tanggal kita 28 share ya. April. Nah, nanti flyernya menyusul akan ada kita posting di IG ini Iya, dan itu gratis. Jadi punya biaya, bahkan dapat materi lagi itu luar biasa Dari gitu. psikolog klinis hits dari Balikpapan. Nah, ya, jadi mungkin pernah ada yang kenal ya, udah ada yang pernah ikut trainingnya ya. Ini Bu Sintarini gitu ya. Jadi kita tunggu deh kehadirannya teman-teman semua untuk ikut webinar Puspaga gitu ya. Pokoknya apapun deh buat masyarakat Balikpapan gitu ya, supaya dapat edukasi dan juga bisa memenuhi hak anak ya dalam mengasuh gitu ya. Dalam pengasuhan ya gitu. Oke, dari Rizka ada yang mau disampaikan nggak, Rizka? Bingung dia. Oke ya. Kaget. Yang tadi sih Mbak, yang kayak tentang pendidikan, karena di kelas saya sendiri kan, saya kan SMK nih. Teman-teman saya kalau misalnya nanti saya tanya, kalian mau kuliah di mana? Mereka tuh kayak masih bingung gitu loh, soalnya mereka mikirnya sudah kayak, aku kerja atau enggak, ya udah aku nikah aja gitu loh. Oh, jadi banyak ya yang mempertimbangkan menikah itu banyak ya, Rizka? Ya. Banyak yang mempertimbangkan nikah, teman-teman Rizka. Nggak banyak, tapi ada. Umur berapa sih? Rata-rata di kelas saya sih 17, baru 17. Ya, jadi itu masih usia anak ya, tentu kurang banyak. 2 tahun. Nah itu boleh tuh diajak ke Puspaga itu temennya ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk pencegahan perkawinan anak gitu ya. Tuh karena penting sekali itu. Betul. Kalau dari Mas Theo nih, gimana Mas Theo? Apanya, Mbak? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti. Loh, apanya? Oke, mungkin cukup itu dulu aja kali ya kita sharing session hari ini. Ya, semoga ini juga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, untuk kita juga saling berbagi informasi, ilmunya. Jadi apapun itu, istilahnya kita lakukan semata-mata untuk menjaga, melindungi harkat martabat manusia gitu ya, dan selama kita tetap menjalankan hak dan kewajiban kita sebagaimana yang sudah ada diatur baik dalam undang-undang gitu ya, dalam agama, dalam
apalagi ya dalam budaya dan yang lainnya. Nah, ini yang harus dipahami, diperhatikan gitu, dan harus lebih berhati-hati gitu. Jadi nggak langsung menerima mentah-mentah karena itu sudah menjadi culture, kemudian kita terima mentah-mentah ya, jadi tanpa difilter. Alangkah baiknya memang harus difilter. Makanya penting sekali kita memiliki yang namanya knowledge gitu. Jadi nggak sekedar hanya Hmm, langsung menyerap terus langsung nembak gitu ya tanpa kita coba di ini dulu, diidentifikasi dulu deh, dianalisa dulu deh gitu, benar nggak sih kayak gitu. Nah, karena kenapa kalau nggak kita lakukan demikian, konflik-konflik itu nggak akan bisa terhindarkan ya yang terjadi pada kesetaraan gender ini sendiri, baik laki-laki maupun perempuan gitu. betul. Oke, ada nggak pesan dari Mas Theo sendiri? Atau Ya itu tadi balik lagi kalau misalnya pesan untuk eh, merayakan kita ini menyambut untuk Kartini ini, eh, Kartini telah berjuang untuk kita semua, mulai dari bagaimana dia mempertahankan kalau misalnya perempuan itu punya hak pendidikan yang sama dengan laki-laki, perempuan juga memilih hak apa yang dilakukan kerja sama-sama punya laki-laki. Nah itu jangan dimanfaatkan dengan baik, dan jangan menganggap sebuah kelemahan pada diri kita, dari diri perempuan. Walaupun juga laki-laki juga harus sadar kalau misalnya perempuan itu eh, tidak semuanya sekekar atlet angkat beban besi gitu, tapi kita juga harus saling membantu lah gitu, saling menghargai. Yaitu tadi pokoknya kita di kesetaraan gender ini benar-benar semua saling berdaya, mau laki-laki sama wanita tidak ada bedanya, dari maksudnya dari kedudukannya. Kalau misalnya dari jenis kelamin pasti beda dong. Itu sih kalau misalnya dari saya. Putus-putus. Oke, ada Indra. ya jadi tadi mungkin yang tadi Mas Theo sempat Sampaikan juga adalah menghargai ranah privasi itu penting banget, memang kesepakatan antar pasangan itu penting ya, karena itu tadi bisa saja sebenarnya di itu sudah setara gender. Misalnya ada salah satu household yang saya tahu itu yang istrinya yang jago nukang, jadi balikin lemari, balikin apa istrinya ya yang turun, yang jago masak malah suaminya. Dan itu ketika anaknya menggambar itu di sekolah itu diketawain sama gurunya, itu kan nggak banget ya. Iya, Gitu ya, nggak jadi jelas itu. dan itu real terjadi gitu ya. Jadi memang itu salah satu contohnya gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, kesepakatan antar pasangan itu penting, dan tugas domestik itu nggak bisa Betul. diremehkan. Jangan cuma mikir masalah capeknya, tetapi juga ada banyak hal yang terkait dengan kenapa tugas domestik itu ya setara gender lah kalau Betul. bisa ya, karena dan responsif juga ya. responsif ya, karena ya itu tadi dari suami yang tidak ikut mengerjakan pekerjaan domestik di rumah itu kurang empatinya terhadap istri gitu ya. Itu jadi ya kurang lebih begitu ya. Benar. Jadi, Oke. Kalau dari Rizka gimana nih Rizka? Ada nggak pesan-pesannya nih Rizka untuk teman-teman yang ya anak-anak deh khususnya? Ya ini soalnya yang nontonnya rata-rata temannya Rizka semua nih. Oh, iya. benar-benar. Nah, berarti impact nih ngomongin Rizka nih. Benar. Sangat berkepengaruh. Punya impact nih. Gimana Rizka nih pesan-pesan ini untuk teman-teman semua, dan pokoknya untuk anak-anak Indonesia deh. Itu lagi yang tadi balik lagi kayak menghormati, menghargai, terus menormalisasikan hal yang orang pengen lakuin. Jadi kayak banyak banget orang tuh masih nganggap tabu, padahal itu seharusnya udah bisa dinormalisasikan. Kayak gitu. Yang mana dulu nih yang Itu aja sih, Mbak. tabu? Yang dinormalisasikan yang mana Yang nih? mana nih? Karena yang tabu ada yang mau tabu beneran. Iya. Kayak yang tadi, kayak ngambil dari lingkungan saya lagi, misalnya menormalisasikan cowok masuk jurusan perkantoran, atau menormalisasikan masuk jurusan pertambangan, kayak gitu. Sip, mantap. Oke tuh Iya. pesan dari
ini dari Duta Genre. Oh. Itu ya Duta Genre yang juara kedua ya tuh teman-teman. Nah. Ini Baru ya, baru juara ya, Mbak? sebaya beda, walaupun sebaya beda laki-laki perempuan, tapi tetap harus menghormati, menghargai ya satu sama lain ya, dan, gitu ya. dan yang perempuan juga jangan membatasi diri, Betul. gantungkan impianmu setinggi mungkin dan Betul. berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai karena aku perempuan aku nggak mau jabatan yang terlalu tinggi, takut sukses dan lain-lain. Karena nanti kalau sukses nggak ada cowok yang berani sama aku gitu ya, nggak pede nggak deketin aku gitu kan nggak asik gitu ya. Jadi oke, jadi ya ayolah gitu ya. Ini udah masanya gitu ya. Betul. Nah, udah nggak zaman lagi kita hanya karena gender kita terus kita jadi terbatas gitu ya. Betul. Harus open minded ya jadinya ya. Jadi kalau kamu pengen berkembang, ya memang harus perlu open minded gitu. Tapi open minded juga perlu filter ya. Nggak semua open minded. Dan juga mungkin kita juga perlu mengedukasi lingkungan sekitar kita Betul. juga kalau memang masih belum aware mengenai Betul. responsif gender, pengaruh kesamaan gender dan lain-lain Benar. tadi gitu ya. Oke, baik. Ada mungkin yang masih mau ditambahkan atau kita tutup dulu? Kita tutup aja kali ya kayaknya Cukup. sih. Oke. Terima kasih banyak hari ini teman-teman, Mas Theo sama Sama Rizka Rizka. sudah mau ikut bergabung tadi Yang memberikan sudah nonton. iya sharingnya tadi mengenai kesetaraan gender itu seperti apa ya, semoga ini bermanfaat. Nah, kita mau menyampaikan juga nih bagi sahabat keluarga Balikpapan yang membutuhkan layanan konseling dan konsultasi terkait keluarga, terkait tumbuh kembang, terkait mungkin salah satunya yang tadi ya peran-perannya mungkin parenting, bisa banget ke Pustaga, itu gratis. Dari Senin bisa tatap muka, bisa offline. Tatap muka dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu dari jam 8 sampai dengan jam 2, dan hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 11, sedangkan offline itu dari hari Senin sama ya waktunya. Online juga Online sama, sama. mengikuti jam kerja juga Mengikuti ya. jam kerja gitu ya. Jadi silahkan gunakan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu. Manfaatkan. Dan jangan lupa ikutin webinar gratis kita dan juga sharing-sharing session kita. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah bermutu ya. Dan selain itu juga prokes 5M wajib harus diterapkan. Guna apa? Untuk mencegah dan mengurangi ya paparan COVID-19, baik untuk kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Kalau bukan dimulai dari kita lagi, siapa dong? Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum.